Dari dulu tuh saya penasaran, Pak. Sopir truk tuh tidurnya di mana, Pak? Oh ya, lama-lama kebal dia. Ya, ya. Turun situ jauh nangis. Salam satu aspal. Selamat datang di channelnya Golek Truk. Jadi di podcast Golek Truk ini kita memang membahas tentang semua hal tentang jasa angkut, truk ataupun muatan yang lain. Jadi memang kita di sini memang khusus di channel logistik. Sebelum teman-teman lanjut ke video, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya Bapak kan pas waktu pertama kali kan di jarak-jarak pendek, Pak. Nah, pertama kali di jarak jauh, itu kemana dan tahun berapa, Pak? Itu saya di jarak jauh itu sekitar tahun 2007, itu HD. Itu ambil Cilegon. Mantap, ya. Itu kita muatan ya kayak kuil, bisi-bisi lah, Mas. Itu baru maksimal Surabaya. Cilegon ke Surabaya. Iya, itu. Berapa hari tuh, Pak, perjalanan? Itu dari kantor kita ngasih waktu 3 hari masuk. Dari dulu tuh saya penasaran, Pak. Sopir truk tuh tidurnya di mana, Pak? Oh ya, itu pertanyaan semua itu. Biasanya itu yang tanya kayak wanita-wanita itu. Sopir itu tidurnya istirahatnya di mana? Betul. Itu ya kita bicara fakta aja ya, Mas. Iya, Pak. Ya pasti kalau HD di belakang kita itu susah untuk nyopir, untuk tidur di. Oh iya, iya. Ya, itu kita lentangkan jok. Oh, lentangan jok di belakang, bubuk gitu ya. Kalau nggak gitu kita di pangkalan-pangkalan. Pangkalan Lasem, terusan ini di Alas Roban itu di pangkalan itu di warung-warung lah ya, kata orang warung-warung Remang, tapi bukan terus sopir itu remang tidur kayak siapa itu kan hak masing-masing pribadi ya. Jadi itu udah nggak rahasia lagi. Tapi alhamdulillah selama ini saya nyopir di Siba itu hal-hal yang negatif insya Allah saya nggak pernah menjalani. Kalau nakal uangnya habis ya, Pak ya? Ya betul. Kita nggak bisa lah membiayai anak sampai bisa kuliah, 2 orang anak loh. Oh iya, saya lupa. Itu berarti tuh Bapak aslinya di mana, Pak? Aslinya, Pak? Saya asli Blora, Desa Ngampel ya, Kecamatan Blora Kota. Blora Kota. Terakhir kali pulang kampung kapan, Pak, sampai? Kalau sekarang malah jarang pulang. Oh. Paling 1 bulan 2 bulan. Ya karena untuk ngejar target kebutuhan rumah tangga ya. Betul. Saya sampai kos di Genuk ini. Kos di Genuk. Di Genuk untuk mempercepat kita untuk menjangkau kayak ini perbaikan kan daripada kita pulang ke Blora transit di kos selesai besok bisa berangkat. Nah, istri sama anak berarti di Semarang apa di Blora, Pak? Di Semarang ini, yang perempuan sama laki-laki kan masih kuliah di Untak nih, kosnya di Jalan Gajah. Kalau aku ini di Genuk Indah. Wah, ngeri sama bundanya. Oh, alhamdulillah. Berarti Bapak bisa nguliahin 2 orang anak, Pak ya, dari bekerja di sini, Pak? Ya betul, enggak punya sampingan sama sekali, Mas. Oh iya, kalau itu saya udah jamin Bapak gak nakal berarti. Kalau bisa nguliahin. Ya memang harus kita itu apalah, Mas. Ya paling itu aja lah, cuma nakal, paling nakalnya apalah. Kalau sebenarnya Pak, yang jarak jauh itu Pak, tadi kan saya tanya tentang pertanyaannya tidur di mana, Pak ya. Nah sebenarnya tuh memang sudah ada pangkalan-pangkalan tersendiri, Pak ya, untuk sopir truk itu istirahat, Pak. Yang pasti ada Mas. Kalau Siba itu kan yang ditunjuk Cassandra itu pom bensin Cassandra itu rumah makannya juga disediakan tempat tidur, tempat istirahat sewajarnya. Terus di KM 101 ada, di Balaraja Barat rest area ada, semuanya ada. Jadi ya walaupun ada untuk menjaga keselamatan armada kita, tetap bagaimana caranya kita bisa istirahat dengan nyaman. Itu biasanya ya di dalam mobil, gelar tikar, sandaran dengan jok, kaki di atas setir itu loh. Biasa itu. Kalau yang double deck kayak Aksor, apalagi kayak Hino itu kan ada belakangnya, tapi kalau jenis Mercy nggak ada.
Oh, belakang supir itu ada kayak tempat yang bisa telentang gitu Pak ya? Iya ada. Okay. Kalau VAO malah lebih luas Mas. Oh, FAW yang baru merah iya, ya Pak? Itu kan double tempat tidur, double deck. Double deck atas bawah? Iya. Oh, berarti sama kernet juga bisa tidur? Bisa ya, di atas. Oh, keren juga ya. Itu mewah ini yang VAO nih dari produk Cina. Kalau teman-teman bilang jahanam. Jahanam. Oh, jahanam. Tapi apa namanya Pak? Selama Bapak nyupir Pak, pernah nggak Pak ngerasain truk yang nggak ada AC-nya Pak? Wah, ngerasain. Saya alhamdulillah bisa bawa AC. Suka duka dulu Mas, yang prima itu. Ya. Maaf ini keringat ini wah selalu mengucur. Kayak mandi pokoknya. Sauna Pak. Waduh, ya. Berarti kurus tuh Pak dulu Pak. Kurus ini bisa gendut. Iya, sungguh. Ibarat dulu jari nih. Sekarang bisa gendut. Apalagi VAO nih naik 15 kilo. 1 tahun. VAO baru 1 iya, tahun ya Pak. 1 tahun nih 15 kilo. Gara-garanya adem. Tapi setiap kali Bapak nyetir itu pasti ada kernet ya Pak? Ini semenjak saya bawa VAO nih istriku tak ajak. Wih, oh iya karena nyaman ya? Iya nyaman karena tempat tidur ya double. Terus umpama masak bisa masak di dalam. Wih, kita menyediakan kompor kompor camping itu loh. Ya. Untuk pendaki-pendaki itu. Ya. Ya itu kita bawanya kalau aku bawanya 8 tabung Mas. 8 tabung gas. Iya. Pasti kurang itu. Kalau kita mau perjalanan ke Sumatera kurang. Itu untuk masak di rest area, tapi kalau di warung ya beli di rumah makan lah. Wah, berarti nganu ya Bapak ya, kayak apa, camper van Pak ya, sama istri keliling Indonesia Pak ya. Iya betul. Terus kayak liburan Pak. Ya pariwisata katanya teman-teman tuh. Tapi untungnya Bapak nggak nakal, jadi kalau ada pawangnya ikut ya Bapak biasa-biasa aja. Iya biasa ya. Kalau godain penjual makanan biasalah. Ya. Biasa kan buat ngobrol ya, buat ngobrol. Jadi nggak terlalu over Mas kita itu, apalagi udah anak-anak gede. Ya. Tutur kata itu satu, penyampaian dan sebagainya ya Mas. Ya. Kita itu harus ya teman-teman lah, jangan sampai kayak yang lain-lain lah. Ya betul. Mengutamakan keluarga aja. Berarti istri itu support banget Pak ya, sampai Pak ya, sampai ditemani. Alhamdulillah juga, Mas. Alhamdulillah, ini pertama kali ya memang waktu yang mau mulai yang kedua, jangan nyopir jauh-jauh lah. Enggak, besok aku izin lah, cukup Jakarta atau Palembang. Tapi setelah 1 kali ada rezeki dari Padang, dari Padang itu lama-lama kebal dia. Iya. Turun situ jauh nangis. Oh, si anu yang viral itu Pak, tanjakan Siti Jauh itu. Siti Jauh, nangis tuh istriku turunan pertama. Karena waktu itu hujan, debu apa itu? Kabut. Iya kabut. Itu dia nangis, tak suruh kasih sinar HP, pandangan kita udah itu nggak kelihatan. Oh, itu sempat nangis dia. Jam berapa itu Pak? Itu padahal aku turun jam 4 sore loh. 4 sore itu kabut turun. Ya, hujan. Perkiraan saya salah, aku pikir sore itu dingin malah kabut. Turun di Situn Jauh Panorama 1. Delalah tuh ada muatan nggak Pak itu Pak? Iya, kita muatan, kita turun. Bawa 65 ton. Ya. 65 ton. 65 ton. Tuh. Itu pas itu bawa mobil apa Pak? VAO ini. VAO. Alhamdulillah kuat Pak ya? Alhamdulillah raja jalanan ya VAO. Raja jalan. Apa tidak tergelincir juga, tapi wah kuat mentalnya istrinya Bapak sama Bapak juga kuat sih. Tapi kalau naik kemarin Mas dikasih muatan panjang, selip 3 kali itu di Panorama 1. Selip 3 kali, istriku pun juga nangis. Dia takut kan mobil-mobil kecil itu selalu nyelip-nyelip dulu. Yeah. Selip 3 kali kita kan atret terus tuh, roda. Dia pun nangis. Dia remeh-remeh, aku mau turun. Udah kamu turun naik ke atas sana. Ya kita gimana caranya jangan sampai driver PT Siba Surya udah supir lintas Sumatera mau menyerah. Alhamdulillah 3 kali aku selip terus tuh muat panjang. Alhamdulillah itu dapat barokah, bisa naik. Ya itu yang kita takut itu. Kalau buat teman-teman itu hati-hatilah di Panorama 1 itu. Kalau kita bawa muatan dari bawah musim hujan,
Itu kalau nggak benar-benar jalannya kurang baik, nggak usah jalan aja. Pasti selip itu, roda kita pasti putar di tempat. Oh. Jadi selain skill Pak, itu mental juga perlu sih Pak kayaknya Pak. Betul sekali Pak. Mas. Rute kita di Jawa dengan di Sumatera lain loh. Oh gitu Pak? Ya, kalau di Jawa itu kebanyakan kan lurus ya. Lurus beloknya ya. Umpama ekstrim kan alas roban. Ya. Tapi kalau di Sumatera jarak ratusan kilo loh, yang mulai dari kita udah keluar namanya Palembang sampai Pekanbaru, naik turun itu ibarat pemanasan. Tikung turun, tikung naik, turun, tikung naik. Tanjakan terkenal, tanjakan Merlung, tanjakan Merdeka. Berapa korban aja itu kendaraan Aksor yang di tanjakan-tanjakan Merlung kayak Indo kemarin, Aksor itu kita harus ekstra hati-hati. Di samping skill kita bagus, jangan sampai kita lengah. Yang namanya mara bahaya atau musibah itu pasti setiap detik akan terjadi. Ya itu memang ekstrim. Tanjakan dan tikungan lah itu yang bikin tantangan khususnya supir PT Siba Surya. Yang berani ke Sumatera jangan bangga sudah lintas Sumatera. Yang terbiasa di Jawa jangan bangga kalau Medan Jawa kayak gini. Kita sama-sama sopir ya, sama-sama bangga, jangan saling merendahkan. Nah, pokoknya itu. Jadi paling ekstrim itu di Sumatera. Di Sumatera. Ngeri ya Pak ya, Sumatera. Ngeri. Ya. Kalau yang Kelok 9 itu pernah lewat juga Pak? Itu kalau di Padang ya? Iya, Padang. Kelok 9 tuh tanjakan Mas. Tanjakan. Terusan itu Bukit Kodok itu tanjakannya itu sebenarnya nggak kayak tanjakan arah kita ke Pekanbaru, tapi ada sedikit kayak ada mistisnya gitu loh. Itu kan kebanyakan kendaraan pasti nggak kuat tanjakan itu. Nah itu, padahal tanjakannya kayak biasa Mas, lapang gini. Maksudnya itu lama-lama gitu loh. Tapi kalau merungan tuh wajan, tuh tanjakan. Nah. Itu kalau misalnya gelap malam, nggak sempet ancang-ancang, itu ya bisa di atas gantung Mbak ya? Bisa kalau kendaraan tua bisa, tapi kalau kendaraan PT Siba Surya aman ya Pak? Mau namanya sedang-sedang dalam arti santai, pasti naik, pasti. Soalnya baru-baru semua ya? Iya betul, ya? CC-nya juga besar-besar semua, kendaraan terjamin. Jadi enaknya di Siba itu selalu ada pembaruan. Jadi sampean juga kalau mau nyetir ya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang aman, tapi dilengkapi juga dengan kewaspadaan. Sopir jangan takabur ya. Misalnya kayak lintas Sumatera, biasa lintas Sumatera jadi kayak apa namanya, oh udah biasalah, santai aja lah gitu, malah tetap waspada. Harus selalu waspada. Di Sumatera nggak boleh. Ya tidak di Sumatera aja lah, di Jawa pun kita jangan wah wes Medanku, jangan gitu. Kita itu tetap kalah yang namanya sial. Iya betul ya, apa sih?